pembahasan ini. Dalam membacanya mari kita membaca Al-Fatihah. Ketika saya baca satu ayat, ikuti bacaannya, sesuaikan makhrajnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, kita akan bahas surah Al-Quraisy ini. Surah Quraisy atau Quraisy ya. Dalam pengertiannya adalah suku Quraisy. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada yang tahu nggak kenapa ada surah Quraisy di dalam Al-Quran? Atau kira-kira Allah masukkan ini alasannya apa? Apa alasan makanya masuk surah ini? Bisa dibuka mungkin kalau ada artinya, baca. Di dalam website udah ada masuk juga, memang udah diposting juga. Karena apa? Nabi Muhammad jadi berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy ya. Artinya ini adalah secara tersirat ya, bukan tersurat. Ini suku Quraisy ini adalah suku Nabi Muhammad SAW. Artinya secara tersirat inilah suku terbaik yang Allah pilih. Makanya manusia terkasihnya dari suku Quraisy. Siapa suku terbaik kedua setelah suku Quraisy? Yang ada di Al-Quran juga dia. Sering disebut-sebut di Al-Quran. Suku apa? Nabi kedua yang paling banyak apa? Bani Israel. Iya, Bani Israel. Itu suku terbaik kedua tuh. Meskipun banyak juga pengkhianatnya yang memang mau dihukum Allah nanti kan di akhir zaman. Ya, tapi tetap tidak bisa dipungkiri nabi-nabinya
banyak dari bangsa Quraisy, dari bangsa Yahudi juga, Bani Israel. Ya, dari Arab juga ada, dari Muhammad, Nabi Ismail, nah, itu dari bangsa Arab. Tapi lebih banyak dari bangsa Yahudi ya. Baik, jadi surah Quraisy ini menunjukkan bahwa Allah sudah tetapkan golongan manusia yang terbaik adalah di mana manusia terbaik itu berasal. Ketetapan ini tidak perlu alasan, Allah sudah tetapkan aja. Ya, artinya bangsa Arab Quraisy Allah pilih menjadi bangsa yang mana penghulu alam berasal dari suku tersebut atau bangsa tersebut ya. Baik, mari kita perhatikan artinya per ayat. Ini adalah surah Makkiyah, ada 4 ayat di dalamnya. Nah, ayat pertama dimulai dari pengertian secara umum, yaitu karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini punya kebiasaan. Ya, meskipun Allah telah tetapkan ini adalah suku terbaik karena Nabi Muhammad berasal dari sini, tapi malah surah ini memberikan peringatan atau koreksi halus kepada bangsa Quraisy, bangsa yang terbaik ini. Langsung dimulai dengan li, karena ila itu kebiasaannya, ila atau budaya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy atau budaya orang Quraisy. Masuk yang di kedua, ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Apa itu kebiasaan orang-orang Quraisy? Rihlah, bepergian, bertravel. Pokoknya dia keluar dari kampungnya, dari kawasan Quraisy. Quraisy itu di mana? Di Mekah ya, di kota Mekah. Jadi orang Quraisy ini, bangsa terbaik ini ada di kota Mekah. Sebelum Nabi Muhammad mereka kafir ya. Kafir dalam artian tidak ada mengikut agama manapun, tidak juga mengikut agama Nabi Isa ya. Jadi apa kebiasaan mereka? Rihlah, bepergian. Mau dibilang berjalan-jalan boleh, tapi kalau berjalan-jalan itu lebih kepada berwisata. Mereka ini tidak khusus berwisata, tapi bepergian, bahkan perginya jauh-jauh ya. Syita itu adalah musim dingin, atau lambangnya adalah gelap, malam ya. Wassaif, musim panas, lambangnya terang. Inilah kebiasaan dasar dari suku Quraisy ini. Pergi ke daerah-daerah yang lain dengan tujuan berdagang. Nabi Muhammad melakukannya juga ya. Jadi rihlahnya ya udah sekalian, tapi tujuan utamanya dagang. Ya jalan-jalan juga, jalan-jalan, nengok-nengok cewek juga ya kan, nengok-nengok kampung mana sama. Tapi tujuan utamanya dagang. Maka kebiasaan orang Quraisy itu adalah melakukan perdagangan atau transaksi, atau sekarang disebut bisnis. Ya, Maka perniagaan atau bisnis itu sudah dimulai oleh orang Quraisy ya. Artinya inilah profesi yang memang menjadi kebiasaan yang harusnya diikut. Maka berdagang itu adalah profesi yang umum, yang standar. Dan apapun aktivitas manusia di dunia, apapun kerjaannya, selalu terkait dengan perdagangan, dengan transaksi. Apapun kerjaannya pasti ada transaksi, ada jual beli, ada pertukaran, ada exchange. Pokoknya ada tukar menukar ya. Itu kebiasaan manusia secara umum sih sebenarnya. Hanya orang Quraisy sudah menunjukkan bahwa mereka adalah para pedagang yang sifat berdagangnya itu keluar, tidak berdagang di tempat, bukan di kampungnya dia dagang, enggak, dia kumpulin barang-barang apa di kampungnya terus dia berangkat. Jadi berdagangnya itu dengan hijrah, keluar dari daerahnya, dari negerinya, rihlah ya. Nah, di dalam ayat 1 dan 2 ini jelas mengandung kata kunci, yaitu kebiasaan. Itu kata kunci pertama. Yang kedua adalah perdagangan, niaga atau bisnis. Jadi pekerjaannya itu adalah berdagang, berniaga, melakukan transaksi ya.
Dan ini adalah aktivitas dasar dari manusia. Dari dulu sudah terjadi barter, tukar menukar. Sesuatu yang saling memberi manfaat. Si A nanti punya ikan, si B mungkin punya sayur, tukar-tukaran. Ya, jadi saling memberi manfaat. Itu adalah aktivitas dasar manusia, melakukan pertukaran yang saling memberi manfaat. Nah, itulah poin 1 dan 2. Poin 1 adalah kebiasaan suku terbaik. Apa kebiasaan yang kedua? Berdagang, berniaga, melakukan transaksi atau bertukar hal yang saling memberi manfaat. Di ayat ketiga, nah ini dia jantungnya, ini dia inti dari surah ini. Sama bersesuaian dengan ayat kelima surah Al-Fatihah. Karena terlalu sibuknya manusia, khususnya bangsa Quraisy berdagang, maka Allah peringatkan, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan si pemilik Ka'bah, karena mereka kan tinggal di Masjidil Haram di Mekah, di seputaran situ. Di situ ada Ka'bah. Dulu Ka'bah itu tempat berhala. Setelah Nabi Muhammad berhasil menguasai ini, barulah menjadi tempat pusat energi alam semesta yang Allah simbolkan sebagai pusat ibadah, di mana orang menghadap ke sana, yang sesungguhnya Ka'bah itu adalah dadanya penghulu alam. Tapi orang-orang tidak semuanya paham, maka sesungguhnya afdallah menyembah kepada yang terkasih daripada yang benda mati. Tapi Allah memberikan percontohan supaya tidak terjadi kesyirikan. Ini juga atas permintaan sang penghulu alam. Jadi kalau ke dia udah gawat ya kan Tuhannya. Jadi ini Nabi Muhammad SAW, padahal itu dadanya, ilmu yang ada di dalam Muhammad itulah Ka'bah. Maka di sini Allah beri peringatan karena sibuknya berbisnis. Allah peringatkan, maka wajib, dalam arti yang tajamnya, wajib kamu menyembah. Siapa pemilik Ka'bah ini? Ka'bah ini adalah pusat energi alam semesta. Nah, karena kalian manusia atau Ka'bah itu tidak bisa diketahui keseluruhan manusia siapa pemiliknya, maka minimal sembahlah Ka'bah. Insya Allah nanti bisa sampai kepada pengenalan kepada sang pemilik Ka'bah, gitu ya. Falyabudu, maka kenalilah Tuhan. Tuhan pemilik pusat energi alam semesta. Itu ya pengertiannya. Jadi ayat 3 ini adalah jantungnya surah Quraisy ya. Surah Quraisy. Jadi jelas, apapun kegiatan kita, jangan pernah kita lewatkan, hilangkan dalam urusan mengenal Allah. Maka berjualan juga harus ada urusan mengenal Allahnya ya. Baru di ayat terakhir, inilah kesibukan yang membuat manusia lalai. Apa artinya? Alladzi at'amahum min ju'. Siapa yang dimaksud Rob di sini? Rob, Tuhan, pemilik Ka'bah atau yang menguasai Ka'bah ini, yang menciptakan Ka'bah ini. Dialah Tuhan yang sebenarnya memberikan pelepas dahaga atau pelepas lapar dari kelaparan. Dialah Tuhan yang memberi makan dari rasa lapar dan memberi keamanan dari rasa takut. Karena tujuan orang manusia secara umum berdagang apa? Urusan perut kan, makan. Urusan yang lain-lainnya kan, biar dia aman, berpuasa dan segala macam dunia. Itu sebenarnya Allah yang apa? Yang memberi semua. Maka janganlah kita lalai dengan segala usaha kita. Apakah itu berdagang secara langsung atau bekerja di suatu instansi atau lembaga yang ujung-ujungnya juga transaksi, terjadi penjualannya, jual beli. Padahal semua itu Allah yang memberikan semua yang dihasilkan dari apa yang diusahakan manusia. Allah lah yang memberi makan, Allah juga yang menjamin manusia itu rezekinya. Maka tiadalah satu makhluk pun
di dunia ini kecuali Allah menjamin rizkinya. Itu tercantum dalam sebuah hadis ya. Jadi tidak ada yang dijamin, tidak ada yang tidak dijamin Allah, semua dijamin. Semua yang hidup, baik itu manusia atau yang bukan manusia, tumbuhan, binatang dan yang lain-lain, makhluk yang lainnya, itu sudah Allah jamin.